Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, sehat selalu saudara sebangsa setanah air. Oke, ada teman yang barusan telepon ya, Bang, tebu itu kayak mana sih? Saya tidak buka-bukaan teman-teman ya. Jadi saya hanya menjelaskan sebuah ilustrasi hasil panen tebu katanya. Ya, ini tebu teman-teman. Yang saya pegang ini ya. Ada kode A ini. Nah, ini hitam luarnya saja, dalamnya masih kayu. Untuk menunggu ini remah ya. Nah, ini saya nggak sampaikan dari hasil siapa ya. Nah, ini masih nampak hasil pelukaannya. Ini hitamnya garu, ini dalamnya kayu ya, tembus sampai sini. Nah, jadi menunggu remah ini kan sangat lama sekali teman-teman. Kalau nggak tebu itu, ini harus remah, bolong seperti kayu ini. Nah, bolong itu jadi bukan tebu. Yang dibeli kan gaharu ya, yang dibeli itu mereka itu maunya nggak ada kayunya seperti ini. Jadi kalau ada kayu gini sangat mudah kita menyimpulkan tebu gitu loh. Nah, jadi seperti itulah teman-teman karakter kayu tebu. Hasil-hasil juga dari karya itu teman-teman. Jadi kita nggak bahas itu ya. Sebenarnya saya mau bahas itu mengenai jamur cendawan gitu. Salah satunya yang harus saya tunjukkan lah, inilah dari biang cendawan jamur yang difermentasi ya. Biasanya dibikin dari juga sisa-sisa remahan garu, ditambahin beras ya, ditambahin gula dan sebagainya lah. Ini biangnya, jamurnya, yang artinya dipecah lagi blanselnya menjadi sebuah larutan cairan yang pada akhirnya dimasukkan ke pohon. Ini sangat beraroma teman-teman, memiliki aroma asam, kecut, karena ya banyak, salah satu dicampurkan cuka dan lain-lain, bahan-bahan material lain ya. Nah, jadi fusarium itu cenderung akan memiliki bau ya. Nah, jadi saya nggak membahas tentang masalah fusariumnya karena saya nggak pernah buat fusarium. Jadi dari hasil analisa saya sendiri, pembelajaran itu saya keluarkan lah. Untuk yang kedua itu adalah power picu getah garu. Jadi tidak berwarna dan tidak berbau. Dari pemicu pertama kita inovasi naik lagi, kekuatannya mampu sampai 3 sampai 4 kali lipat percepatannya. Dan itu salah satunya yang lagi kita kembangkan, kita uji lagi ya. Harapannya seperti ini, hasil panennya itu tidak ada kayunya, remah yang cepat, dan pemadatannya, ketebalannya ini juga semakin cepat pula. Itulah yang kita panen-panen menjadi grade-grade AB1 ataupun masuk di AB super gitu. Ya, ini sebuah ilustrasi cerita ketika kita lukai dengan bor yang kecil itu tidak ada kayunya lagi teman-teman. Harapannya kita itu memenuhi pasar ekspor supaya pembelinya juga senang, itu tidak ada kadar kayunya. Jadi semuanya gaharu gitu. Jadi meskipun pecah, dibentuk patahan ataupun tabuk, itu hasilnya ya seperti inilah yang saya lakukan dari hasil pemicu getah gaharu ya. Nah, jadi atasnya sini sudah garu, kayunya nggak ada, udah remah, baliknya sudah murni garu. Ya, itulah salah satunya sampel yang selalu saya ingin wujudkan kepada para petani garu yang sudah bermitra dan sudah belajar di grup ya, seperti yang konten-konten saya bagikan. Jadi tidak ada lagi kayu dalamnya itu, meskipun tipis seperti ini, jadi harganya sangat bagus ya, minimal menyampai ke $1000 kan, sangat lumayan teman-teman ya. Kita harus bisa kemas juga untuk masalah carving supaya daya minat pembeli itu tidak ragu dengan carvingan kita yang masih banyak kayu dan lain-lain. Itu soal kualitas. Jadi saya sukanya dengan memakai pemicu itu apa sih? Dia cepat remah dengan dosis kecil, cuman 2 mili, 1 mili, 3 mili, itu sangat lebih efektif ya. Nah, ketimbang kita pakai main besar, meskipun takut juga diimbangkan dengan diameter batang dan pohon-pohon tegakannya, bagaimana kita bisa
analisa sendiri secara alami ya, menurut pengetahuan kita. Jadi nggak bisa kita takarkan sekian dan sekian, tidak. Berdasarkan kelembapan tempat daerah masing-masing, juga batang jenisnya batang putih ataupun batang kuning itu perlakuannya juga berbeda. Ya, semoga menginspirasi dan membuat semangat teman kita semua ya. Jadi karena sudah banyak sekali teman-teman mengaku membuat pemicu dan apa ya, memang nggak ada salahnya semua orang mau bikin pemicu, namun saya hanya jelaskan pemicu itu tidak ada unsur fermentasinya, tidak ada gulanya, tidak ada proses pembusukan ataupun bahan-bahan kimia lain dicampur ragi ataupun apa, tidak ada. Ini murni organik, full organik, dan tidak berwarna. Pemicu itu tidak berbau. Ketika kita perlakukan ke batang pohon itu, pohon akan semakin subur, semakin bagus, dan getahnya itu semakin baik pula untuk mengendap, semakin cepat, tidak merusak batang. Ketika prosesnya itu dilakukan dengan benar dan dosisnya disesuaikan dengan batang-batang yang dimiliki. Jadi ini berbagi, tidak ada unsur mau merendahkan, membandingkan ataupun merendahkan, tidak. Saya hanya mengatakan perbedaan pemicu getah dan fusarium itu sangat berbeda sekali. Jadi ya, saya pun menginginkan fusarium juga segera dapat kemajuan yang sangat pesat, dan juga banyak teman kita yang pakai fusarium itu berhasil dengan bagus. Itu ada kalangan tertentu. Yang pasti juga saya pun mau mengembangkan itu, namun bukan background saya untuk mempelajari sebuah jamur fusarium, cendawan dan lain-lainnya, karena saya tidak pernah mempelajari itu semua, karena saya anggap sudah tidak ada waktu lagi. Karena kebetulan background saya juga dulu meneliti, menganalisa sebuah perkembangan tabu lampot tentang buah-buahan. Jadi sedikit banyak dari pengalaman setahun, 2 tahun sampai puluhan tahun saya dapatkanlah racikan sebuah obat untuk memicu getah garu. Itu memakai pemicu getah, saya teliti, amati bertahun-tahun, itu membuahkan hasil. Jadi saya berbagi kepada petani dari Sabang sampai Merauke, dan pada akhirnya mereka menerima dan boleh belajar bersama di grup. Yang pastinya sebuah kejujuran dan amanah itulah yang menekan keberhasilan sampai itu nyata. Jadi ketika kita memiliki motivasi yang berbeda mengenai pemicu getah, ya pasti banyak kegagalan yang akan diterimanya. Harapan saya semuanya bisa memiliki jiwa yang seperti nasionalisme, juga kepedulian untuk bersama tentang dunia garu kita, karena garu ini membawa nama baik, nama harum bangsa kita. Ya, semoga bermanfaat dan terinspirasi dengan apa yang saya bagikan, supaya kita nanti lekas panen, hasilnya bukan tebu ya, dalamnya kosong namun getahnya tebal dan bagus. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, sehat selalu. Saudara sebangsa setanah air, terus semangat dan semangat terus berkarya.